Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saudara tahu betapa sulitnya merasa bersalah setiap saat dan terhakimi dan merasa buruk tentang dirimu sendiri? Yesus tidak mati hanya supaya kita bisa ke gereja hari Minggu tapi tetap hidup dengan cara yang lama. Saya Joyce Meyer dan saya percaya Allah dapat memulihkanmu dalam setiap lukamu. Keselamatan itu luar biasa dan disinilah kita memulainya. Tapi Yesus mati agar kita memiliki hidup dan menikmatinya. Menikmati hidup dan memilikinya dalam kelimpahan hingga penuh hingga meluap. Tapi saya bicara dalam ibadah lain tentang banyaknya tahun-tahun yang kuhabiskan dengan merasa bersalah setiap saat, merasa buruk tentang sesuatu. Saya tidak menikmati hidup. Saya selalu menghukum diri karena dosa. Tidak mau izinkan diriku nikmati apapun. Saya selalu merasa diri buruk dan ini sungguh perbuatan daging. Ini waktu yang dihabiskan karena Yesus sudah membayar dosa kita. Saudara tak bisa membayar sesuatu yang sudah dibayarkan. Tapi saya merasa salah, ya. Disinilah masalah besar kita. Kita hidup berdasarkan perasaan bukan yang firman Allah katakan. Dan saya tidak merasa salah lagi. Saudara tahu di mana saya harus mulai? Saat saya merasa bersalah, saya katakan keras-keras, tak peduli perasaanku, ini bukan yang firman Allah katakan. Saya sudah diampuni dan saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saudara bisa lakukan kehendakmu dengan pesan ini, tapi jika saudara tidak mulai melakukan sedikit peperangan, dan saudara bisa berperang dengan firman Allah. Senjata terbesar yang kita punya adalah firman Allah. Ini adalah pedang bermata dua. Saya tidak menyarankan saudara ke toko swalayan dan berkata, saya kebenaran Allah di dalam Kristus, saya diurapi, saya kreatif. Saudara tahu, saya luar biasa. Tapi saudara tahu Daud mengatakan dirinya luar biasa. Mazmur 139 katanya, ajaib apa yang kau buat. Ia berbicara tentang bagaimana ia diciptakan. Ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Cobalah katakan pada seseorang, saya luar biasa. Saudara tahu saudara tak bisa melampaui kepercayaanmu. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus mati bagi seluruh dunia, tapi berapa banyak orang di luar sana yang tidak percaya kepadanya maka mereka tak terima keselamatan. Kita tak perlu memohon Allah menyelamatkan, Ia sudah melakukannya, mereka hanya perlu percaya. Lihat, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu, kata Alkitab. Yang kita percaya sangatlah penting dan yang saudara percaya tentang dirimu sangat penting. Jadi akan kuberitahukan beberapa hal yang saudara sudah miliki. Lihat apakah ini bisa membuatmu merasa lebih baik. Pertama-tama Roh Kudus ada di dalammu. Roh Kudus. Saudara kini rumah bagi Allah. Nah, betapa luar biasanya hal ini. Saudara adalah baitnya. Allah tinggal di dalammu. Astaga. Bagaimana bisa Allah memutuskan untuk hidup dalam orang sepertiku? Saya tak tahu, tapi Ia melakukannya dan kunikmati ini. Amin. Katanya aku tak akan meninggalkanmu atau melepaskanmu. Tapi aku akan menyertaimu sampai pada akhir zaman dan menuntunmu hingga ke alam maut. Wow. Ayo, saudara akan merasa baik saat pulang. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Roma 5 ayat 5. Karena kasih Allah
telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hatimu. Allah mengasihimu, bukan tukang pos, Allah. Allah mengasihimu. Saudara yang tak sempurna. Dan saudara punya kasih dalammu. Jadi, saudara harus paham ini. Saudara punya dalam diri apa yang dunia butuhkan. Bisakah saudara bayangkan berapa banyak orang yang bertemu denganmu yang sedang menderita? Mereka sungguh kosong. Dan padamu ada yang mereka perlu. Semua yang orang cari adalah kasih. Orang-orang ingin diterima dan ingin dikasihi. Anak-anakku, kamu berasal dari Allah dan kamu telah mengalahkan, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Astaga. Semua buah roh ada di dalammu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berapa kali saudara berkata saya tak bisa mengendalikan diri? Saya sungguh tidak disiplin, tak punya pengendalian, tak bisa mengendalikan diri. Jika makan satu kue, saya harus makan seluruh isi kotak. Jika saya makan keripik kentang, saya harus makan seluruh isinya. Tidak harus. Tidak harus, saudara punya pengendalian diri. Ya Joyce, kau tidak mengenalku, ya? Saya kenal Allah dan saya tahu apa yang Ia tempatkan dalammu dan jika saya bisa membuatmu percaya yang ada dalammu. Saudara mendengarkanku? Jadi sekarang jika punya masalah di area ini, ambil waktu 2 minggu. Saudara tak punya yang lebih baik untuk dilakukan? Ambil 2 minggu dan berpikir dan berkata, saya punya pengendalian diri. Saya orang yang disiplin dan bisa mengendalikan diri. Dan iblis tak bisa membuatku lakukan apapun. Dan jika saya mau makan 1 keripik kentang dari kantongnya, saya akan makan 1 keripik kentang dari kantong dan menutupnya dan menyingkirkannya. Karena saya bisa kendalikan diri. Jika saudara percaya hal-hal ini dalammu, segalanya akan termanifestasi. Amin. Oke, Kisah Rasul 3 ayat 1-6. Pada suatu hari Petrus dan Yohanes sedang naik ke bait Allah untuk berdoa pada jam ke-9, jam 3 sore. Ketika itu ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahir sedang digotong ke sana, yang setiap hari diletakkan di dekat gerbang bait Allah yang disebut Gerbang Indah, supaya ia dapat meminta sedekah dari orang-orang yang masuk ke dalam bait Allah. Dan ketika ia melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke dalam bait Allah, ia mulai meminta sedekah. Ia ingin uang dari mereka. Tetapi Petrus menatapnya dengan sesama, demikian juga Yohanes, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Apa maksud mereka? Kami punya yang kau butuhkan. Lihat kami. Kami punya. Dan orang itu memperhatikan mereka dengan harapan akan menerima sesuatu dari mereka, diberi uang. Tetapi Petrus berkata, perak dan emas tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai itu kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, berjalanlah.
Saya akan membahas banyak ini sebelum ibadah berakhir. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan di atas bumi. Dan ia memberi kita namanya. Kita bisa memakai nama Yesus. Dan setiap lutut bertelut saat kita pakai nama itu. Tahukah saudara apa artinya saat berdoa dalam nama Yesus? Ini bukan seperti jimat ajaib yang kita tambahkan ke akhir doa kita. Terjemahan Amplified menjelaskan baik dan saya suka ini. Saat berdoa di dalam nama Yesus, saudara mempersembahkan pada Allah diri Yesus. Puji Tuhan, saya tak harus berdoa di dalam nama Joyce. Kita tak persembahkan pada Allah diri kita karena kita ini nihil tanpa dirinya. Nihil. Kita segalanya di dalam dia dan bersamanya, tapi kita nihil tanpa dirinya. Amin. Jadi saudara bisa terus memikirkan dirimu jika saudara mau. Dan saudara tak akan pernah kemana-mana, atau saudara bisa memperhatikan firman. Saya tidak beritahu saudara apapun hari ini yang tidak didukung oleh firman Allah. Tapi ini sungguh sesuatu yang iblis tidak ingin siapapun beritahu saudara. Kenyataan yang saya akan berani sampaikan ini bisa jadi pesan yang paling penting yang saudara dengar seumur hidup saudara. Mungkin saja demikian. Jadi saya senang saya banyak berbicara di sini. Kuharap orang lain menangkap ini dan mengkhotbahkan kembali. Wah, jika kita bisa mengerti apa yang kita punya. Dengarkan ini. Yohanes 14, 13 dan 14. Dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya. Yohanes 15, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu dan menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah yang tetap, supaya apapun yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, Ia memberikannya kepadamu. Hingga kini kau tak meminta dalam namaku, mintalah maka kau akan terima, maka sukacitamu akan penuh. Ini Yohanes 6 ayat 24. Saat berdoa dalam nama Yesus, kita mempersembahkan pada Bapa diri Yesus. Saudara punya nama Yesus. Kita punya otoritas atas setan. Jadi mengapa saudara izinkan dia menguasai hidupmu? Mengapa saudara izinkan dia menghancurkan hidupmu, keuanganmu, dan hubunganmu? Mengapa saudara terus membuka pintu baginya? Alkitab memintamu mengampuni musuh, dan jika tidak dilakukan, doa-doamu tak akan terjawab. Dan kita terus marahi semua orang, ya sungguh sulit ampuni mereka, kau tak tahu yang mereka lakukan padaku. Tidak maaf, tapi tidak terlalu sulit untuk mengampuni mereka. Saudara tidak hanya bisa ampuni, tapi saudara bisa kasih dan berkati mereka, dan bahkan saudara bisa lakukan lebih membantu mereka dalam masalah. Dan saat melakukannya, ini membuatmu seperti Bapamu di surga. Kau katakan, Yesus, saya mau jadi sepertimu. Ya, benarkah demikian? Ya, percaya atau tidak, saudara tak bisa terus marah pada siapapun lagi. Perlu kasihi mereka. Dan ini menyenangkan dan iblis tak bisa tahan akan ini. Saya telah membalas pada iblis segala yang ia lakukan padaku di masa kecilku. Sekarang saya membuat iblis emosi. Maksudnya,
benci ini. Dan ayahku yang melecehkanku secara seksual selama 15 tahun, puji Tuhan ia lahir kembali sebelum meninggal. Dan ia ada di surga sekarang mengatakan, ayo anakku, ayo, ayo. Tapi ini sangat sulit. Jadi orang Kristen sangat sulit. Tidak, aku beritahukan yang sulit, jadi seorang pendosa. Jadi pemabuk sulit. Membenci itu sulit. Saudara tahu habis berapa banyak energi untuk membenci? Satu hari penuh amarah menghabiskan waktu bekerjamu selama 2 minggu. Saudara tahu betapa sulitnya merasa bersalah setiap saat dan terhakimi dan merasa buruk tentang dirimu sendiri? Yesus tidak mati hanya supaya kita bisa ke gereja hari Minggu tapi tetap hidup dengan cara yang lama. Saya bisa duduk di garasi seharian dan saya tak akan jadi mobil, dan tak peduli berapa lama saudara duduk di sini, saudara tak akan jadi orang Kristen jika tidak melakukan yang firman katakan. Saya harap semua orang dengarkan suaraku selama 24 jam ke depan untuk membereskan ini dengan Allah dan mengampuni siapapun dan semua orang yang telah berseteru dengan dirimu. Dan jika katamu ya tidak bisa, ini terlalu sulit, maka kehidupan seperti apapun adalah salahmu. Dan saya bukannya ingin kejam, saya berusaha membuat saudara paham bahwa saat mengampuni seseorang, saudara tidak sedang membantu mereka, tapi dirimu sendiri. Ini memerdekakanmu. Saudara dengar, ini memerdekakan. Dan saat Roh Kudus turun ke atasmu, Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa, kemampuan, efisiensi, dan kekuatan. Dan ketika Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kuasa. Tak bisa. Ini terlalu sulit. Lukas 10 ayat 19, lihatlah, artinya pandang dan lihat. Aku telah memberikan kepadamu kuasa dan wewenang untuk menginjak ular dan kalajengking dan kekuatan serta kemampuan fisik dan mental atas segala kuasa musuh dan tidak ada sesuatu pun yang akan membahayakan kamu dengan cara apapun. Iblis dapat melawan dirimu dengan satu cara, tapi ia bisa lari dari hadapanmu dengan banyak cara. Dan jika saudara perhatikan Lukas 10 ayat 19 terjemahan Amplified, dikatakan kita diberikan otoritas dan kuasa. Iblis hanya punya kuasa. Tapi ia tak punya otoritas atas hidup kita kecuali kita memberikannya. Saudara, kebenaran Allah di dalam Kristus, saya sudah katakan itu. Saudara punya hikmat Allah di dalam dirimu. Saudara bisa buat keputusan benar. Saudara dengar dari Allah. Karena kata Yesus, domba-dombaku mendengar suaraku, dan suara orang asing tidak akan mereka ikuti. Jangan selalu mengatakan aku tak bisa dengar dari Allah ya, saudara bisa dengar dari Allah. Kata saudara, saya mencoba sekali dan berbuat salah ya, saya coba sekian kali dan buat salah. Tapi ini cara kita belajar. Saudara pikir saudara dengar dari Allah lalu seperti ups, ini tidak berhasil, ya saya tak akan lakukan lagi. Saudara punya kreativitas, saudara penuh ide yang baik, hikmat, kebelas kasih, kebenaran, kekuatan, kebaikan, kasih, kemurahan, pengendalian diri. Saudara berbakat, sungguh luar biasa. Jika saudara tahu itu, saudara tak akan bisa tahan. Saya harus berhenti. Saya bisa lakukan segala yang perlu kulakukan dalam Kristus sumber kekuatanku. Dan bagaimana dengan ini?
Saudara lebih dari pemenang. Melalui Kristus sumber kekuatanmu. Apa artinya itu? Saudara tahu apa artinya itu? Artinya adalah sebelum saudara punya masalah, saudara sudah tahu bahwa saudara akan menang pada akhirnya. Saya dulu membenci pencobaan dan pencobaan baru. Masalah baru. Kini tidak lagi karena saya sudah tahu, saya akan menang. Saya sudah membaca bagian akhir kitab. Dan tahu pemenangnya. Semua orang membicarakan situasi dunia sekarang ini. Dan ya, dunia berantakan dan mengerikan. Tapi saya tahu bagaimana akhirnya. Saya tahu akhirnya. Dan saudara tahu bagaimana? Kita menang. Amin. Kita tak perlu hidup ketakutan. Dan saudara tak akan pergi sampai waktunya saudara pergi. Dan saat sudah waktunya untuk pergi, saudara akan pergi bahagia. Karena kata Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika saudara ingin tahu kebenarannya, saya tak sabar untuk pergi dari sini. Dan maksudku bukan keluar gedung ini, maksudku dari dunia ini. Saya akan berusia 80 tahun dalam 2 bulan lagi. Saya sudah hidup cukup lama. Amin. Ya, saya tak bisa, usiaku 75. Usia hanyalah angka, tua adalah cara pikir. Saya tak yakin bagaimana menyelesaikan ini. Saya tak yakin di mana harus mendapatkan pesawatnya. Ada begitu banyak yang tersedia bagi dirimu. Mulailah sepakat dengan Allah dan berhenti sepakat dengan iblis. Amin.